Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan adik-adik di rumah maupun dimanapun Anda berada. Bersama dengan kami kembali lagi di Sinau Nang Oma. Hari Senin, hari yang penuh semangat untuk belajar tentang banyak sekali mata pelajaran dan ilmu pengetahuan. Tentunya dipermudah juga melalui televisi persembahan dari JTV. Nah, hari ini spesial sekali. Adik-adik di rumah akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Dan ini merupakan persembahan dari Darul Fikri Sidoarjo. Madrasah ini tentu saja sudah menjadi favorit sekolahnya Anda semua para orang tua. Namun untuk lebih lengkapnya tentang informasi sekolah favorit ini, saya sudah bersama dengan Ustazah Yuni. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi Kak Fani. Wow, luar biasa, senang sekali nih bisa bersama dengan Ustazah pagi hari ini. Nah, pastinya yang sudah kenal sekali dengan Ustazah ini adalah murid-murid. Namun tentu saja adik-adik pemirsa JTV juga ingin lebih banyak mengenal tentang Darul Fikri dan juga Ustazah Yuni. Boleh diperkenalkan Ustazah? Oh boleh dong. Oke, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all Indonesian students, especially junior and senior high school. Well, today we are going to study English. Yes. Yeah, with me Ustazah Yuni from MA Davi Sidoarjo. Everyone hopefully know what Davi is. Where is it located? Okay, and hopefully all you guys, all students, you keep spirit, enthusiastic, happy and still healthy, although you are mostly still study at home. Masih sinau nang oma. Well, today we are going to be accompanied by Kak Fani from JTV Sinau Nang Oma. Stay tuned, okay? Yay! I'm so excited to study here with Ustazah Yuni. Rasanya seperti saya belajar lagi mengenai banyak sekali mata pelajaran di Sinau Nang Oma. Lebih spesialnya lagi karena Ustazah Yuni kali ini akan membawakan sebuah materi yang tidak hanya berguna untuk adik-adik di rumah saja, tapi siapapun in general. Kita akan belajar apa nih Ustazah Yuni untuk hari ini? Oke, kita hari ini akan belajar tentang 16 tenses in English, Kak Fani. Oh, 16 tenses in English. Ini sangat penting sekali karena tidak hanya untuk belajar di sekolah atau untuk meraih nilai yang bagus untuk mata pelajaran bahasa Inggris, tapi juga bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi. Begitu ya Ustazah? Ya, tentunya. Dan kan of sangat course, bermanfaat sekali. betul, of course untuk adik-adik juga nih tentunya yang sudah menggunakan gadget, sosial media, dimanapun, kapanpun, ketika buka gadget, sosial media pasti banyak sekali caption atau mungkin informasi in English. Nah, informasi ini tentu saja akan kita pelajari lebih dalam lagi. Bagaimana sih cara menggunakan sistem tenses ini dalam berkomunikasi, baik itu di sosial media, di sekolah maupun dimanapun kita berada. Oke. Nah, kira-kira Ustazah Yuni apa dulu nih akan kita pelajari hari ini? Oke, kita harus tahu dulu ya, apa tenses itu? Kak Fani udah tahu belum ya, apa sih tenses itu? Saya seperti bernostalgia ya, apa aja sih tenses itu kan, apalagi ini 16. Kalau misalnya saya coba flashback ke masa-masa sekolah SMP, tenses itu nggak sampai 16 ya Ustazah. Jadi hanya beberapa saja, tapi kali ini lengkap 16 tenses. Ini merupakan kalau dibilang rumus begitu ya, bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, di mana ini akan menentukan timelinenya. Jadi kata-kata ini digunakan sekarang, lampau, atau mungkin akan datang. Seperti itu bukan Ustazah? Iya, benar sekali ya. Jadi tenses itu sebenarnya adalah bentuk verb atau kata kerja yang berbeda yang akan menentukan meaning yang berbeda juga, artinya juga berbeda seperti itu, karena akan diindikasikan oleh waktu yang juga berbeda. Ya, seperti yang Kak Fani bilang ya tadi, ada present, ada past, ada future. Jadi kalau misalnya kita mau bilang atau mau cerita tentang masa lalu dan masa sekarang juga masa depan, itu pasti akan menggunakan tenses yang berbeda. Kalau kita nggak paham, nggak tahu gimana penggunaan tenses, pasti akan ada misunderstanding gitu, kesalahpahaman antar speakers, antar communicators, seperti itu. Wow, so this is so important today. We have to learn more and more about tenses because dalam kita berbahasa Inggris pun itu nggak bisa sembarangan gitu kan. Berbahasa Indonesia pun kita ada SPOK-nya ibaratnya kalau di Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris kita akan mempelajari lebih lengkap 16 tenses. Boleh dimulai dulu Ustazah, apa dulu nih tujuan dari belajar 16 tenses ini hari ini? Oke, yang pertama ya, it indicates different times or periods when activities occurred ya. Jadi itu akan menjelaskan waktu yang berbeda atau periode yang berbeda ketika aktivitas terjadi seperti itu. Jadi terutama kalau kita berkomunikasi dalam formal
situation ya, dalam situasi yang formal, terutama dalam membuat surat atau membuat kalau untuk siswa itu biasanya untuk membaca teks-teks yang beragam, banyak ya macamnya ya, apalagi di SMA itu ada recount text, narrative text, ada analytical exposition, ada explanation text, ada news item, banyak sekali, dan itu sudah menggunakan beragam tenses gitu. Dan untuk kelas 3 misalkan ya, yang anak kelas 12 mau apply ke universitas ke luar negeri atau mereka mau mendaftar beasiswa, nah mereka harus menulis motivation letter ya. Di motivation letter itu pastinya mereka akan mengaplikasikan 16 tenses ini seperti itu. Dan yang kedua adalah it creates different meanings from the same verbs. Nah, jadi dalam tenses itu ya, walaupun verbnya itu sama, misalkan eat, eating, eaten, kemudian eat, ate, eaten, dan eating. Nah, itu memiliki makna yang berbeda gitu. Sudah beda bentuknya, tentunya maknanya juga akan berbeda seperti itu Kak Fani. Kemudian yang ketiga, as I said before, that it helps speakers to avoid misunderstanding ya. Dengan sudah paham penggunaan tensesnya itu, maka komunikasi akan lebih jelas dan akan menghindari misunderstanding seperti itu. And the last but not least, it helps us to communicate more effectively ya, kita akan berkomunikasi lebih efektif gitu, especially informal communication, apalagi kalau kita ke luar negeri ya. Dan kalau misalkan kita mau menyapa ini ya turis, bukan turis ya, warga lokal di Australia, di UK, di Singapura ya misalnya. Nah, kalau misalkan kita sudah menguasai tenses ini, kita akan bicara dengan lebih pede lagi seperti itu. Betul. Kak Fani, ya. Dan tentu saja tidak hanya ketika kita bepergian ke luar negeri saja, kita pun sehari-hari ini katakanlah di sekolah ataupun di Surabaya sendiri ya, dengan menguasai 16 tenses ini dengan baik, menguasai bagaimana sebenarnya bahasa Inggris itu, kita akan berkomunikasi lebih mudah lagi dengan siapapun, bahkan bisa menambah teman baru begitu ya Ustazah. Ya, tentunya. Itu dia tujuan yang kita sudah sampaikan untuk adik-adik di rumah dan juga siapapun yang menemani adik-adik belajar di Sinaunang Oma. Lebih seru lagi kita akan belajar, tapi hari ini berbeda Ustazah, karena di segmen berikutnya kita akan belajar bahasa Inggris, bagaimana menghafal 16 tenses ini dengan mudah dengan menyanyi. Wah, ini menarik sekali. Wah, ya, yang suka nyanyi pastinya menarik ya. Betul sekali. Sudah tidak sabar untuk itu, jangan kemana-mana ya adik-adik, masih bersama dengan kita di sini di Sinaunang Oma, habis yang satu ini. Thank you for watching us on Sinaunang Oma. Wah, ini excited nih, saya bisa lebih banyak dan mengeksplor belajar lagi tentang bahasa Inggris. Tentunya adik-adik di rumah bersama dengan orang tua yang mendampingi. Segmen kedua ini akan lebih menarik karena kita belajar bahasa Inggris nggak akan bosan. Pastinya nih, kita akan lebih mudah menghafal, lebih memahami 16 tenses ini dengan lagu. Siapa sih Ustazah yang tidak suka mendengarkan dan juga menyanyi lagu-lagu bahasa Inggris? Tapi sebenarnya dalam hati bertanya-tanya, ini sebenarnya artinya apa sih? Nah, cara seperti ini akan memudahkan adik-adik juga untuk bisa memahami, menyerap lebih lagi bagaimana mengaplikasikan 16 tenses yang akan disampaikan juga oleh Ustazah Yuni. Silakan. Ya, benar sekali Kak Fani ya. Nah, jadi kali ini kita akan belajar menguasai 16 tenses ini dengan lagu, dengan nada dari lagu Tinggal Kenangan. Sudah pada tahu nggak ya? Have anyone knows? Gimana ya lagu Tinggal Kenangan itu? Itu sudah lagu zaman dulu ya. Oke, coba kita simak. Ya. Oke, dari nadanya ini bikin nostalgia ya. Nah, adik-adik juga nih yang mungkin sekarang di rumah bertanya sama orang tuanya, boleh nih dikasih tahu ini lagunya siapa dan nadanya seperti apa. Ya, jadi ini lagunya Gaby. Ini sudah zaman dulu banget ya Kak Zaman Fani. sekitar tahun 2010, 2012 kayaknya ya. Mungkin ya, saat zaman-zaman kita sekolah ya mungkin ya. Zaman-zaman kita sedang memperdalam ilmu bahasa Inggris. BTW, jangan sampai galau ya anak-anak di rumah, karena ini lagunya kok kayak lagu galau gitu ya. Oke, kita nggak belajar untuk menjadi galau ya, tapi kita belajar bagaimana
mengaplikasikan atau mempermudah belajar tenses ini dengan lagu ini gitu. Karena biasanya otak manusia itu kan lebih suka dengan lagu gitu. Betul. Ya Kak Fani ya. Betul. Nempelnya itu dan menyerapnya lebih mudah dan lebih cepat. Nah, kita juga akan tampilkan di layar liriknya yang akan membantu kita untuk belajar tenses dengan lagu ini seperti apa, Ustazah? Oke. Next, boleh? Nah, Alright. jadi kita lihat ya, ini ada present, past, future, and past future. Nah, sudah masih ingat ya Kak Fani ya? Saya kembali mengingat dan menggali-gali lagi nih memori pelajaran waktu bahasa Inggris zaman saya sekolah dulu. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya adik-adik lihat, sering sekali kita temui dalam percakapan ataupun dalam teks di sosial media, karena sekarang lebih mudah tuh di sosial media ya, kita googling aja begitu banyak informasi dengan bahasa Inggris. Coba dilihat, ini sangat relate sekali begitu ya Ustazah. Iya. Boleh dengan yang pertama, tenses yang pertama. Lagunya ini ya, I sing a song, I am singing a song, I have sung a song, I have been singing a song gitu. Saya nggak bisa nyanyi sih ya, Disamakan dengan nadanya. ya disamakan dengan nada yang pertama itu ya tadi awal-awal. Kemudian lanjut ini, I sang a song, I was singing a song, I had sung a song, I had been singing a song of my tenses. Refnya ini Kak Fani, gimana ya ini coba? I will sing a song, I will be singing a song, I will have sung a song, I will have been singing a song. Terus ini juga naik ya. I would sing a song, I would be singing a song, I would have sung a song, I would have been singing a song of my tenses. Nah, adik-adik di rumah, setelah kita dengarkan tadi bagaimana cara dan juga pronunciation dari lagu yang kita sudah nyanyikan bersama, sudah digat juga sama Ustazah Yuni. Di sini adik-adik juga bisa langsung googling, cari di YouTube lagu yang sebenarnya seperti apa, kemudian dicocokkan, liriknya diganti dengan lirik yang ada di sini. Iya, Itu benar sekali. sangat memudahkan sekali untuk kita menghafal begitu ya Ustazah. Iya. Nah, ngomongin soal dari tenses ini kan terlihat beda sekali Ustazah. Dari present, kemudian lirik yang kedua beda, pindah lagi ke future. Boleh mungkin diterangkan juga ini present apa dan apa yang membedakan dari masing-masing Oh ya tenses tentunya, ini? karena hafal saja itu tidak cukup ya Kak Fani, Betul. kita harus memahami. Oke, coba kita lihat next slide ya. Next. Alright. Oke, kita lihat di sini ada tabel ya. Yang horizontal di sini adalah berdasarkan bentuknya, ada present, past, future, and past future. Kemudian yang vertikal ini berdasarkan jenisnya, yaitu simple, continuous, perfect, perfect continuous. Nah, 4 kali 4 berapa Kak Fani? 16 ya. Ya, jadi ada Sempat harus dibalas. Gitu, seperti itu pantunnya. ya ada 16 tenses. Yang pertama gimana cara bacanya? Ya ini ya, present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Nah, selanjutnya juga sama ya, past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini yang sudah saya garis bawahi di sini ya. Ini adalah verb atau kata kerja ya. Ini adalah verb awal atau verb one, sing. Nah, biasanya digunakan dalam tenses present, present simple ya Kak Fani ya. Nah, kalau kita menganalisis dari lagu ini mudah ya, karena awal yang pertama itu adalah subjeknya, I. Nah, kalau subjek pelaku ya Kak Fani ya, betul. itu banyak sekali, ada I, you, they, we. Kalau dulu guru saya itu menyarankan ke saya itu bilangnya ayu dewe gitu. Saya pun juga dulu dimudahkan oleh guru saya untuk belajar subjek itu adalah ayu dewe sampai ya. sekarang. Iya, jadi biar pede gitu ya Kak Betul, Fani ya. dan mudah juga menghafalnya. Oke, kemudian sing di sini adalah verb one. Nah, at least kalau kalimat itu terdiri dari subjek plus verb, itu aja sudah menjadi kalimat gitu Kak Fani. Kalau berikutnya itu bisa objek atau komplement gitu. Dan kita di sini fokus ke kalimat verbal atau kalimat yang memiliki kata kerja ya Kak Fani ya. Karena sing itu adalah kegiatan menyanyi, jadi kata kerja. Ada juga kalimat yang tidak memiliki kata kerja Kak Fani. Contohnya, Kak Fani adalah seorang presenter. Kemudian saya adalah seorang guru. Nah, seorang guru dan seorang presenter ini adalah kata benda, bukan kata kerja. Nah, untuk menyiasati ini maka butuh verb pembantu. Apa verb pembantunya? Untuk simple present ini ada is, am, are.
I itu to be-nya am gitu. Nah, to be itu adalah verb pembantu gitu. Gampangnya gitu Kak Fani. Karena mereplace atau menggantikan posisinya kata kerja gitu. I am a teacher. Kak Fani, karena Kak Fani ini adalah orang ketiga tunggal, maka apa ya Kak Fani masih ingat nggak ya? I am Kak Fani am atau Kak Fani is ya? Oh, iya. Kak Fani Is a presenter. Very good. Iya, Kak Fani ini wah, ini kayaknya dulu Kak Fani cerdas ya. Akhirnya bisa belajar kembali juga di sini nih, mengingat kembali. Kemudian selanjutnya berdasarkan nada lagunya tadi ya urutannya I sing a song, I am singing a song. Nah, yang I am singing a song ini adalah present continuous ya. Am kemudian verb ing. Nah, jadi ini ya kita lihat di sini ada 3 macam to be, is, am, are ya. Kalau is itu digunakan oleh he, she, it ya. It ya, yang orang ketiga tunggal. Kemudian am digunakan oleh I, are digunakan oleh you, they, we gitu ya, verb ing. Dan yang ini perfect ya, kita baca patternnya saja dulu ya Kak Fani untuk fungsinya nanti selanjutnya. Boleh. Tunggu dulu, sabar dulu, makanya stay tune di sini di JTV. Ya. Sambil cemil-cemil juga boleh ya, boleh sambil banget, mencatat. Gamenya, gadgetnya ditaruh dulu. Sip, ya. Yang berikutnya? Kemudian yang berikutnya ini I have sung a song. Nah, ini subjek, ada have atau has. Nah, karena ini penggunaannya berbeda setiap subjek juga. Nah, kalau have ini digunakan oleh Ayu Dewi tadi. Kalau has sama dengan is digunakan oleh he, she, dan it ya. Kemudian kita lihat ya di sini ada sang. Ya, sang ini kok beda ya? Kalau ini apa ya bedanya? Nah, kalau sing itu verb 1, kalau sang ini adalah past participle. Past participle itu verb 3 gitu. Kalau yang verb 2-nya nanti digunakan di past sini. Sang. Seperti itu. Mungkin kalau Ustazah ini ada adik-adik juga yang mungkin masih susah untuk menyerap apa sih bedanya. Kok ini ada beberapa mungkin adik-adik yang bertanya, bedanya apa? Oh, ini i, ini u, ini ang. Nah, kalau misalnya di bahasa Inggris, ini perbedaannya adalah kalau di bahasa Indonesia mungkin Ustazah kan dari kata nyanyi kita akan bisa jadi berubah kata jadi menyanyi atau bernyanyi atau dinyanyikan. Nah, adik-adik ini juga kurang lebih sama ya. Jadi ada imbuhannya kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris ini akan berubah menjadi sebutannya apa tadi Ustazah? Perubahan kata kerja seperti itu. Sebenarnya sih kalau dalam bahasa Indonesia tuh kata kerjanya sama semua. Kak Fani, misalkan makan di masa lalu, masa akan datang, sekarang itu sama tetap makan gitu, hanya ditambahin sudah makan, sedang makan, dan akan makan seperti itu kan. Nah, kalau dalam kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Inggris ini menyanyi ya. Nah, kalau yang sing ini ya menyanyi sebuah kenyataan seperti itu. Kemudian selain kenyataan adalah aktivitas yang berlangsung berulang-ulang, sebuah habit atau kebiasaan seperti itu. Contohnya saya makan setiap hari, saya menyanyi setiap pagi, saya membaca Al-Quran setiap pagi. Nah, seperti itu Kak Fani. Nah, jadi pakai verb 1. Kemudian yang pas ya, yang verb 2 itu yang saya sudah makan tadi pagi misalkan. Nah, pakai ini I ate. Nah, kalau bahasanya saya ate ya. Kalau ini saya sudah menyanyi seperti itu Kak Fani. Nah, tadi gitu. Nah, ini tentu saja ada beberapa kata-kata yang memiliki perbedaan. Kalau sing itu sing, song, sang. Eat itu eat, eaten. Nah, ini eaten. Nah, ini masih ada beberapa kata dan jangan bingung dulu karena di segmen berikutnya kita akan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan bahasa Inggris tentang 16 tenses lebih lengkap lagi. Jangan kemana-mana. Boleh deh pamit untuk minum dulu atau ke toilet dulu, tapi balik lagi ya habis ini di Sinau Nang Oma. Oke, kembali lagi nih dengan Sinau Nang Oma dan masih seru sekali bersama dengan Ustazah Yuni dari Darul Fikri
Ini seperti yang adik-adik lihat dan teman-teman juga lihat ya. Di sini Ustazah sedang menulis beberapa contoh verb regular dan irregular. Apalagi nih, 16 tenses aja belum selesai kita bahas, belum sampai ke dalam otak untuk bisa disimpan, sudah ditambahin lagi. Oh, tenang saja, don't worry, be happy. Karena hari ini secara lengkap kita juga akan informasikan dan juga jawab. Ada pertanyaan yang sudah disampaikan lewat hotline kami. Adik-adik di sini juga boleh sekali atau orang tua mewakili anak-anaknya untuk bertanya mengenai materi kita hari ini. Pertanyaan yang pertama Ustazah yang sudah masuk, ini dia. Selamat siang untuk adik-adik yang sudah mengikuti kami, dan ini juga pertanyaannya, gimana sih caranya menghafal verb 1, 2, dan 3? Karena jujur saya pun sampai sekarang nih terus berkomunikasi dengan bahasa Inggris, belajar, itu masih belum hafal juga. Caranya menghafal deh, yang paling simpel dulu atau yang paling awal dulu itu seperti apa Ustazah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita lihat ya, di sini ada macam-macam verb, ada yang regular, ada yang irregular. Nah, kalau regular itu biasanya bentuknya atau bukan formasi ya, ya bentuknya itu hampir sama. Antara verb 1, verb 2, verb 3, tinggal ditambahin id biasanya atau it gitu. Sedangkan yang irregular itu totally different ya, antara verb 1, verb 2, verb 3 itu berbeda Kak Fani. Nah, biasanya yang berakhiran huruf konsonan seperti P, T, ya PT seperti itu adalah regular verb. Sedangkan seperti ini ya, kecuali yang eat, nge-sing, nah itu irregular. Nah, kalau yang regular itu ya mudah sekali ya Kak Fani, tinggal menambahi id kayak gini. Verb 1, stop, stop, stop. Kemudian study, studied, studied, belajar. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang stop ini verb 1 untuk present ya Kak Fani dan adik-adik. Kemudian yang stop with id ini sama untuk past ya. Untuk yang past participle atau perfect itu sama juga id, hanya yang membedakan past dan perfect ini, kalau yang past hanya verb to saja. Kalau yang perfect itu biasanya ada have or has tadi. Yang di tabel tadi Kak Fani. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, sedangkan yang irregular, nah kalau ini cara menghafalnya ya harus dihafal gitu ya Kak Fani ya. Ya harus hafal. Eat, ate, eaten kayak gitu. Sing, sang, song. Nah, harus diingat-ingat. Read. Iya. Spellingnya juga beda begitu ya. Read, read gitu. Membaca read untuk verb 2-nya, kemudian verb 3-nya sama read juga gitu. Kayak bacanya kayak merah gitu ya. Cuma read, tapi dalam satu kalimat itu orang-orang atau lawan bicara kita juga akan mengerti gitu kan artinya apa, meskipun secara pronunciation itu sedikit mirip dengan arti kata lain yang read tadi begitu ya. Akan mengerti kalau kita menggunakan correct tense-nya. Misalkan nih Kak Fani, saya bilang saya sudah membaca koran 3 kali hari ini. Nah gitu, sama saya membaca koran setiap hari. Nah itu sudah beda pronunciation-nya gitu. Kalau saya membaca koran setiap hari itu I read newspaper every day. Read ya kan, pronunciation-nya read. Nah kalau saya bilang saya sudah membaca koran 3 kali hari ini, I have read newspaper 3 times today. Nah seperti itu. Nah yang pertama tadi yang read adalah present simple, yang I have read itu adalah yang perfect, I have read. Nah seperti itu Kak Fani. Nah jadi itu yang membedakan. Nah ini untuk adik-adik nih yang mungkin menemukan banyak sekali literatur atau mungkin bacaan, kok aku dengernya seperti ini ya, tapi kok ternyata artinya berbeda. Jadi kuncinya tadi jawabannya oleh Ustazah Yuni, lihat dulu tensesnya itu seperti apa begitu ya. Jadi tidak akan terkecoh dengan pronunciation dari satu kata itu tadi. Benar. Nah, that's why you have to learn about 16 tenses today. Kita sudah sampai di present tense, kemudian present perfect tense juga tadi, karena ini ada hubungannya dengan irregular dan juga regular verb. Dan selanjutnya kita akan menuju ke future and past future. Ini belum nih. Nah, di segmen ini bisa lebih lengkap lagi Ustazah. Tadi kayaknya ini saya belum menjelaskan ini betul. Kak Fani, maaf. Ini ada sedikit perbedaan ya antara present perfect dan present perfect continuous. Kalau present perfect ini sebenarnya nanti ya selanjutnya untuk fungsinya, tapi nggak apa-apa deh saya jelaskan sekarang Kak Fani. Kalau present perfect ini untuk sesuatu yang dikerjakan tanpa waktu yang spesifik. Kayak tadi saya bilang I have read newspaper 3 times today. Kapannya?
pokoknya sudah Iya. bilang sudah baca 3 kali gitu, tapi nggak bilang jam berapa enggak gitu. Tapi kalau yang ini, Iya. nah itu masih sedang berlangsung sampai saya bilang itu I have been reading ya, Ya. sesuai dengan ini patternnya I have been reading a newspaper. Nah, sampai sekarang 3 times, berarti sampai sekarang ini masih sedang berlangsung membacanya gitu. Oh. Kalau yang pas itu lebih spesifik lagi, Sudah. ada waktunya. Oke. Misalkan I read a newspaper at 7 o'clock this morning oke. gitu. Tadi pagi jam 7 saya membaca koran seperti itu. Oke. Gitu Kak Fani. Kemudian yang future ya. 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 Kalau yang future ini sudah familiar banget ya, Kak Fani ya. Future itu pasti masa Akan depan datang, gitu. betul. Belum akan dilakukan datang. saat ini tapi Iya. akan datang, itu dia. Nah, I will sing a song. Kalau anak SMA itu relate-nya itu saya akan melanjutkan sekolah ke luar negeri. Ya. Saya akan menikah usia berapa kayak gitu Kak Fani ya. Nah, I will have a boyfriend 2 years later kalau di Darul Fikri itu nggak boleh Kak Fani. Nggak boleh have a boyfriend. kita nggak- no boyfriend, no girlfriend, Iya. but I have to study it until university gitu Iya, kan. kemudian 2 nanti years. kalau mau nikah langsung get married gitu. I will get married oke. gitu Kak Fani. Oke, ini ya ada lagi pertanyaan. Kalau bahasa Inggris saya baca buku pelajaran dan buku cerita 3 kali. Oh, ini contoh penggunaan Oh, dari tenses Saya Ustazah. baca buku pelajaran dan buku cerita 3 kali. Apa ya? Oke. Nah 3 kali setiap hari nggak ini ya? Nah kalau berulang kali ini kejadiannya berarti pakai simple present. Karena simple present itu untuk habitual activities. Jadi aktivitas yang menjadi kebiasaan atau berulang-ulang. Berarti I read buku pelajaran apa textbook ya? Ya. I read textbook and storybooks 3 times every day gitu. Fani. Jadi ditambahinnya ini kalau bahasa Inggris ada penjelasan waktunya juga Iya, ya. gitu. Habitual activity-nya benar. gitu. Oke. Kakak Fani, halo. Sudah kita jawab dari Ustazah Yuni juga ya. Disimak. Kalau ini tadi kita menggunakan pas yang jawaban tadi menggunakan yang present. Ya. Present? Simple present. Simple present. Oke. Iya. Harus menggunakan tambahan dari actual activity-nya kapannya begitu Iya, ya. dalam bahasa Indonesia juga kan biar nggak bingung, kita harus memperjelas ya, saya baca atau saya sedang membaca atau saya sudah membaca gitu kan Kak Fani ya. Itu dia, that's different between bahasa and English ya. Ada lagi, saya sangat sulit belajar bahasa Inggris, tolong. Oke, ini perlu spesifik juga nih untuk yang bertanya hari ini. Kesulitannya apa? Apakah dalam menghafalkan kata per kata, karena yang namanya harus mentranslatekan gitu kan, dimana kata-kata itu juga harus kita pelajari apa sih artinya begitu. Kemudian kesulitannya apakah dalam pengaplikasian tenses ini. Jadi harus spesifik lagi kalau misalnya pingin dibantu solusi bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri ya. Kalau untuk jawaban tadi sih sebenarnya simple, practice ya. Practice makes perfect gitu Kak Fani ya. Jadi kalau ingin lancar berbahasa Inggris ya kalian harus sering-sering mempraktekannya. Ya karena ada 4 skill ya bahasa Inggris itu ada reading, membaca, ada listening, mendengar, kemudian speaking and writing. Nah, harus itu ya rajin-rajin mengaplikasikan. Nah, kalau ingin lancar ngomongnya ya practice speaking English every day gitu, setiap hari atau regularly gitu. Kalau misalkan pengen tulisan bahasa Inggrisnya bagus ya kalian have to practice writing English ya, harus mempraktekkan menulis bahasa Inggris ya, dan sebagainya gitu Kak. Dan ini salah satu tips yang sebenarnya sudah kita berikan tadi ya Ustazah, by listening the song ya kan. Ya itu salah satunya untuk ini ya mempertajam pendengaran kita ya Kak dan Fani juga ya. baca liriknya sekalian juga Iya, ya Ustazah, jadi kita bisa benar, mengetahui dan mengartikan, akhirnya vocabulary kita juga semakin banyak. Iya. Seperti itu. Kita tadi sudah sampai di future, mungkin di past future. Ini kalau misalnya yang awam atau belum paham, kok past bisa ketemu sama future, Ustazah? Ini kalau Iya, digunakan dalam suatu kalimat atau dalam aktivitas sehari-hari, ini maksudnya seperti apa Ustazah? Oke, kalau future itu kan masih mungkin terjadi ya Kak Fani ya di masa yang akan datang. Kalau pas future itu hanya harapan yang kemungkinan nggak akan terjadi gitu. Harapan di masa lampau. Nanti sebenarnya saya kasih ini Kak Fani, kasih di slide berikutnya, kasih contoh lebih spesifiknya gitu. Kalau ini Oke, nah. Oke, ini selanjutnya deh. Nah, fungsinya apa sih fungsinya setiap tenses ya? Tadi sebagian kecil sudah saya sampaikan ya tadi, tapi kita lihat dulu selengkapnya Kak Fani. Oke, next.
Oke. This is it. Oke, jadi ini ya, kalau simple present itu untuk menunjukkan daily habits atau general statements of fact ya. Jadi menceritakan kebiasaan yang terjadi setiap hari atau berulang-ulang atau sebuah fakta. Nah, fakta contohnya seperti apa ya? Kalau yang daily habits gini ya, Rahma always recites the Holy Quran every day. Rahma selalu membaca Al-Quran setiap hari. Nah, berarti di sini menunjukkan kalau Rahma itu rajin baca Al-Quran tiap hari gitu Kak Fani. Nah, kalau yang contohnya fakta itu contohnya ya matahari itu terbit dari timur ya. The sun rises from the east ya kayak gitu Kak Fani. Kemudian di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi ya. Earthquake happens in Indonesia ya every year misalkan atau every month ya. Nah, happens di sini pakai verb one tadi ya yang happens. Nah, kenapa kok saya pakai happens atau Rahma ini ada recites-nya padahal verb one-nya membaca itu ini sinonimnya read ya Kak Fani ya, recite itu hanya recite aja tanpa s. Nah, ini karena Rahma itu adalah orang ketiga tunggal. Ya, makanya verb one-nya harus ditambahin s seperti itu. Oke, nice. Oke, selanjutnya yang past, present. Yang continuous ini in progress sedang terjadi sekarang Kak Fani. Contohnya I am teaching English right now ya. Jadi sedang berlangsung ketika si pembicara itu ngomong gitu. Nah, jadi real time ya. Real time, nah seperti itu. Kemudian yang perfect itu ya, seperti yang saya bilang tadi ya, happen in an indefinite time in the past ya. I have visited Australia several times ya. Saya sudah mengunjungi Australia beberapa kali, tapi saya nggak bilang kapan saja gitu. Exact time-nya itu tidak disebutkan. Pokoknya itu sudah gitu, sudah mengunjungi. Nah, kalau yang ini itu masih berlangsung, sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu dan sekarang itu masih berlangsung. Contohnya I have been teaching in MA Darul Fikri since 2018. Nah, saya sudah mengajar di Davi sejak tahun 2018. Sekarang saya masih ngajar di Davi gitu Kak Fani. Ini yang present sudah semua plus example-nya juga di sini adik-adik dan juga para orang tua boleh screen cap di layarnya atau dicatat juga boleh, kita kasih kesempatan. Nah, untuk slide yang sebelah sini kita akan informasikan dan juga kita akan kasih tahu setelah yang satu ini. It's getting more excited. Di segmen keempat ini kita akan lebih dalam lagi dan lebih luas lagi membahas mengenai tenses yang belum sempat dibahas di segmen-segmen sebelumnya. Kita akan ke slide. Nah, di sini adik-adik dan juga para orang tua yang mendampingi pemirsa JTV bisa dilihat ya. Tadi Ustazah Yuni sudah menyampaikan tentang present, simple present, continuous yang di slide sebelah kiri. Sekarang kita akan bahas di yang past. Mungkin boleh slide yang selanjutnya. Oh, ini ya slide yang tadi yang tersisa ya. Kita akan bahas Ustazah Yuni untuk yang simple past, simple continuous untuk kegunaannya dan juga bagaimana pengaplikasiannya. Ya. Jadi kita lihat ya, kalau past itu to show actions that happens at one specific time in the past ya. Seperti yang saya sudah contohkan tadi di slide berikutnya. Jadi ini untuk mendeskripsikan aktivitas yang terjadi di masa lampau dan waktunya itu spesifik, jelas gitu Kak Fani. Contohnya I went to Malaysia last year. Saya pergi ke Malaysia kapan? Tahun lalu, jelas gitu. Kemudian kemarin I went to Surabaya yesterday, ya jelas ya. Kemudian yang past continuous, nah itu dimulai di masa yang lalu ya dan masih berjalan atau berlangsung ketika ada kegiatan lain yang menginterupsi gitu. Bingung ya? Bingung nggak gimana ya? Kita lihat contohnya gini. Rahma was reciting the Holy Quran when I came to her house yesterday. Nah, jadi ada dua aktivitas nih. Yang pertama, Rahma itu membaca Al-Quran. Yang kedua, saya datang atau sampai di rumahnya gitu Kak Fani. Nah, durasinya di sini Rahma tuh lebih panjang kan, baca Al-Qurannya pasti lebih lama ya daripada saya sampai di rumahnya yang cuma 1 menit gitu mungkin ya. Nah, yang durasinya lebih panjang ini pakai past continuous seperti itu. Makanya yang past continuous I was singing a song gitu loh tadi kan ya. I was singing a song. Nah, jadi ini seperti itu bla bla bla. Nah, Rahma was reciting the Holy Quran when I came. Nah, I came di sini pakai simple past
pakai mana simple past? Oh ini ya. Pakai simple past karena kejadiannya lebih pendek gitu. Kalau misalkan kejadiannya sama-sama panjang, misalkan Rahma membaca Al-Quran dan adiknya itu sedang makan gitu. Durasinya sama-sama 10 menit misal, makan 10 menit, baca Al-Quran 10 menit. Nah, maka sama-sama memakai past continuous gitu. Jadi jadinya gimana ya Kak Fani? Rahma was reciting the Holy Quran when her sister makan apa ya? Was. Nah, pakai was juga. Was eating fried rice gitu. Jadi pakai verb to be, verb ing juga gitu. Was eating. Dan penggunaannya untuk was dan were itu berbeda Kak Fani. Kalau was itu digunakan oleh I, he, she, it. Kalau yang were digunakan oleh you, they, and we gitu. Catat, saya aja nih ya yang sehari-harinya berasa kayak udah biasa gitu kan speaking in English, ternyata ini aja masih kelewatan. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita pakai yang past continuous tapi dengan jarak waktu yang pendek, contohnya bisa menggunakan kata-kata seperti ini ya, dimana ini ya katakanlah kelanjutan dari when atau ini tanda waktunya itu adalah I came-nya itu menggunakan verb to. Kemudian ada timeline yang jelas di sini. Benar sekali. Alhamdulillah ini dibantu Kak Fani ini menjelaskannya. Saya kembali belajar ya. Seperti itu. Dan kemudian ini gimana Kak Fani? Dijelasin juga nggak ini? Boleh. Tapi ini sepertinya kalau misalnya kita mulai ke past continuous, di sini mungkin adik-adik juga harus tahu bahwa biasanya memang ada tambahan tengah-tengahnya tuh bisa when, while. Ya, when atau while itu Kak Fani. Jadi kegiatan yang dilakukan biasanya berbarengan ketika kegiatan pertama sedang berlangsung. Sekali. Ya, ada dua kegiatan betul ya. That's different ya between past simple tense sama past continuous tense. Gitu. Yang ketiga deh. Nah, ini beda lagi ya Kak Fani. Nah, kalau past perfect itu happen before another action in the past. Jadi ada dua kegiatan juga, tapi yang satunya itu sudah totally finished atau totally completed sebelum satu kejadian yang lain terjadi gitu. Contohnya, they had eaten their breakfast before they went to school this morning. Nah, they ini misalnya anak Davi. Anak Davi itu sudah sarapan dulu gitu Kak Fani sebelum mereka berangkat ke sekolah. Jadi kan sarapannya itu sudah selesai duluan, totally finished gitu. Baru berangkat sekolah deh. Nah, yang sudah terjadi duluan, yang totally finish itu pakai past perfect. Nah, sedangkan kegiatan yang selanjutnya itu pakai past simple. Mana past simple? Oh, ini past simple gitu. Jadi ini ya, yang past perfect, I had sang, yang tadi yang I had sang song gitu kan ya tadi ya. Jadi I had eaten they had eaten their breakfast gitu ya. Subject had verb 3, eaten itu verb 3 sama dengan yang sang tadi pakai u gitu, sung gitu Kak Fani ya. Kemudian nih ada ini juga penanda waktunya before. Kemudian before they ya kembali lagi ke subjeknya. When itu adalah verb to. Nah, verb to karena pakai past simple gitu karena ini terjadi dari di masa lampau. Dari verb dari verb awal go gitu. Jadi went to school this morning. Dan again kalau misal kita lihat past perfect di sini ada exact time-nya ya. Benar Kak Fani, ada kalau ini kan ada exact time-nya juga di sini ada, kalau di sini juga ada. Jadi kayaknya the main difference between present sama past itu adalah ada exact time-nya. Kalau misalnya adik-adik lihat nih di sini contoh ya ada last year, yesterday, ada this morning. Sama yang di bawah boleh agak sedikit ke atas layarnya supaya kita juga bisa lihat perbedaan yang spesifik ya. Untuk yang terakhir adalah past perfect continuous. Nah, itu gimana sih? Nah, jadi itu terjadi di masa lampau, started in the past and continued up to another point in the past. Jadi masih berlangsung sampai suatu waktu tertentu gitu. Bisa bayangin nggak ya? Kalau sulit membayangin kita lihat contohnya gitu. He had been teaching his students when I arrived at the class gitu. Kak Fani ya. Jadi ini sebenarnya saya lihat contohnya. Contoh dalam bahasa Indonesianya gini. Saya gimana ya? Dia
sudah mengajar di kelas itu, dimulainya 10 menit yang lalu, misalkan. Dan ketika saya datang di kelasnya itu, dia masih sedang mengajar gitu, masih berlangsung. Kalau bedanya dengan yang atas tadi, kalau tadi kan sudah totally finish ya, breakfastnya tuh sudah selesai. Nah, kalau yang bawah ini pas perfect continuous itu masih belum selesai, masih continue gitu, masih berlangsung gitu Kak Fani. Jadi pakai had verb ing gitu, had been verb ing ya. Contohnya seperti kegiatan sekarang misalnya ya, Ustazah Yuni had been teaching in JTV to her students when Fani, maksudnya when I entered the studio. Nah, seperti itu. Wow, very good Kak Fani. Yes, I'm learning by doing ya di studio. Wow, very good ya. Ini dia yang past continuous. Oke, boleh kita tadi sudah temukan juga satu pertanyaan ditampilkan di layar, karena tentu saja ini menarik begitu ya. Bagaimana di sini mungkin adik-adik dan juga pemirsa di rumah bisa menemukan kalimat-kalimat yang tampil. Nah, ini dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau saya tanya, apakah setiap tenses itu beda kata kerjanya? Oke. Mungkin karena tadi banyak sekali kok, dari eat jadi eaten, mungkin ya habis itu dari read jadi read. Nah, itu kan beberapa kata kerja atau verb yang berbeda dan aplikasinya di setiap sentence juga beda. Iya, tentunya Kak Fani ini, Dea, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentunya berbeda ya, setiap tenses itu kata kerjanya beda. Seperti tadi yang di lagu itu ya, I sing a song. Kalau yang present itu sing, verb one. Kalau yang sedang berlangsung, saya sedang menyanyi, I am singing a song. Verbnya sudah diawali, nah ini verbnya diawali to be dulu, kemudian ditambahin ing gitu Kak Fani. Kemudian yang I have been singing a song, yang perfect continuous tadi ya, ditambahin have been seperti itu. Kemudian beda lagi yang pas harus pakai verb tuh ya, sang gitu. Udah beda lagi. Ini yang irregular ya, adik-adik ya. Jadi irregular itu tidak beraturan, yang sang. Kalau yang regular itu tinggal ditambahin id gitu. Kemudian yang verb 3 ya, yang verb 3 yang present, perfect. Nah, itu verb 3 jadi sang, tulisannya tapi bacanya ini sang Kak Fani ya. Jadi mungkin simple thing-nya yang bisa diingat itu adalah each tenses itu has their own pattern. Jadi ini bisa di screenshot, terus bisa diramu kembali. Clue-nya adalah lihatlah kata kerjanya, sama mungkin kalau misalnya bahasanya lihat di awalannya nih, after subject you see ini ada tambahannya yang to be tadi begitu ya Ustazah. Ini boleh di screenshot, yang bisa di screenshot yang slide berikutnya. Next. Ini contoh pengapesan dalam. Ini sudah lengkap dengan patternnya ini. Nah, subject verb one, sing. Ini pattern yang harus dihafalkan begitu ya. Tidak ada cara lain selain dihafalkan. Practice by listening, by reading, dan yang kita terakhir nih sebelum kita akan closing segmen 4 ini ya. Gimana cara belajar bahasa Inggris lewat listening? Soalnya aku tuh suka denger musik. Exactly. Nah, ini cara yang mudah juga yang sudah kita berikan tadi di awal. Cara belajar bahasa Inggris paling mudah adalah dengan listening. Oh iya, listening. Tapi dia nggak suka apa nih? Oh, nggak suka ya? Nggak suka dengerin musik. Iya. Oke. Kalau misalnya nggak suka dengerin musik, so many way to learn English. Mungkin caranya kalau listening mungkin ya, kalau saya boleh kasih saran, kita bisa mendengarkan percakapan orang-orang by movie. Iya, benar sekali. Kalau nggak suka musik, jadi bisa mendengarkan yang lain, bisa siaran radio loh. Banyak itu ya Kak Fani ya. Podcast misalnya. Nah, sekarang udah canggih tuh, di smartphone-nya pasti ada podcast in English gitu. Banyak sekali itu Kak Fani. Nah, betul. Bisa seperti itu. Ini saya baru menemukan ada yang tidak suka mendengarkan musik, but it's okay gitu kan. Every people has different taste. Jadi ini cara-cara lainnya itu podcast, listening by radio bisa juga ya Ustazah. Listening by seeing movie juga bisa. Tapi kita akan cari teman-teman dan juga adik-adik nih. Kita akan kasih quiz juga. Ustazah boleh ditampilkan untuk quiznya. Oh, bisa. Di segmen kelima ini nanti kita juga akan coba tes dari segmen 1 sampai 4 tadi. Apakah sudah mulai menyerap informasi dan juga ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Quiz time boleh ditampilkan. Oke, ini dia. Jadi di sini adik-adik kita akan coba tes bagaimana cara mengaplikasikan dari ilmu pengetahuan dan pattern dari 16 tenses yang sudah kita sampaikan tadi dengan
mentranslatekan ini ke dalam bahasa Inggris begitu ya Ustazah? Iya, benar sekali. Dan kita harus mengidentifikasi dulu. Nah, tenses apa sih yang bisa kita gunakan gitu. Adik laki-laki saya sedang makan. Oh, kalau sedang itu berarti terjadi tadi apa ya? Nah, itu dia. Itu. Jadi silakan ini di screenshot, kemudian dicoba dicatat dan dikirimkan via WhatsApp. Di layar Anda sudah ada juga nomornya interaktif. Lalu di segmen 5 kita akan baca dan temukan siapakah pemenangnya. Tentunya jangan kemana-mana karena si Naunang Oma akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama dengan kami di Sinaunang Oma bersama dengan Ustazah Yuni. Ini seorang pengajar dan juga guru bahasa Inggris di pesantren Darul Fikri Sidoarjo. Dan ini merupakan pesantren dengan tagline pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Amin, ini luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya pemirsa tentunya ingin menyekolahkan putra dan putrinya dan juga mendidik, mempercayakan nih pendidikan lembaga untuk putra-putrinya, bisa langsung Anda hubungi juga dan bisa langsung onsite datang juga begitu Ustazah ya. Benar sekali, alamat Kak ini Fani. tertera di layar Anda, di mana pesantren Darul Fikri ini terletak di 2 lokasi begitu ya untuk pesantren putri dan putra, tepatnya di Sidoarjo. Nah, next di segmen terakhir ini kan tadi kita sudah berikan beberapa kalimat kuis untuk teman-teman adik-adik dan juga pemirsa JTV bisa coba. Kalau misalnya sekarang masih bingung seperti apa, masih ada satu informasi yang belum disampaikan nih Ustazah. Ini dia tenses yang akan kita sampaikan terakhir ya. Boleh dimulai nih Ustazah, apa nih? Jadi ini future dan past future ya. Ini kalau future itu akan terjadi dan berakhir di waktu yang akan datang. Bella will continue her study at overseas university next year. Jadi dimulai dan berakhirnya ya next year. Maksudnya masih akan terjadi gitu Kak Fani ya. Kemudian yang future continuous itu akan occur, terjadi in the future and continue for expected length of time. Jadi ini menekankan ke durasinya seperti itu Kak Fani. Ini sebenarnya kurang ya. He will be visiting your house at 3 p.m. sampai kapan gitu. Misalkan for 2 hours selama 2 jam. Kapan besok gitu Kak Fani. Kemudian yang ini contohnya ini ya. Will have finished the task by next Monday. Jadi ini kayak semacam janji gitu Kak Fani ya. Akan terjadi sebelum ada due date-nya begitu ya. Gitu. Itu yang future perfect. Yang future perfect. Kemudian yang terakhir future perfect continuous itu hampir sama dengan yang ini ya. I will have been studying for the next 2 hours. Jadi akan terjadi sampai poin tertentu di waktu yang akan datang gitu. Misalnya saya akan belajar 2 jam ke depan akan belajar gitu Kak Fani. Jadi nggak boleh diganggu gitu. Kemudian yang past future ini sebenarnya lebih ke sesuatu yang agak susah terjadi gitu karena berupa janji kayak gitu Kak Fani, atau diprediksi, direncanakan atau dijanjikan untuk terjadi di masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datangnya masa lalu gitu. Ya contohnya gini. Contohnya my father promised that he would buy me a new computer gitu. Nah, dibicarakan sekarang, kenyataannya apa? Bapak saya nggak membelikan gitu. Jadi ini menyatakan kejadian di masa yang akan datang tapi belum tentu akan terjadi gitu. Past future continuous. Kemudian ini ya. Jadi I made a promise that I would be doing my homework all day long tomorrow. Jadi saya membuat janji. Kapan membuat janjinya? Sudah tadi atau kemarin sudah berlalu. Kapan akan mengerjakan homeworknya besok gitu. Jadi janjinya sudah kemarin kayak gitu Kak Fani. Kemudian ini belum tentu terjadi juga besok apakah ini gitu. Pokoknya dia masih janji gitu. Tapi kalau janji itu harus ditepati ya Kak Fani. Kemudian yang terakhir ini I told my students that they should have finished their homework this morning. Ya, jadi saya ini harusnya would ya Kak Fani ya, they would. Dan ini kebalik, saya my students told me. Jadi siswa saya bilang ke saya kalau mereka akan mengerjakan atau menyelesaikan PR-nya pagi tadi gitu. Kenyataannya mungkin belum selesai tadi pagi gitu. Cuma
siswa saya itu bilangnya kemarin kalau mereka akan menyelesaikan PR-nya tadi pagi gitu Kak Fani. Nah itu harus pakai past future. Jadi patternnya tadi gimana Kak Fani? Verb. Ya, yang seperti ini. Oh, yang ini. Yang di garis bawahi. Yang ini ya. Jadi I would finish my homework. Iya, I would finish my homework this morning. This morning. Kalau diaplikasikan di lagu tadi berarti gimana? I would have sang this song. Iya, I would have sung a song gitu Kak Fani. Oke. Yang terakhir banget nih sebelum kita ke quiz. Contohnya ini adalah imaginary situation yang mungkin akan terjadi di masa lampau. Contohnya adalah he told me that he would have been-nya satu aja ya. Teaching here for 10 years by this July ya. Dia bilang ke saya kalau dia bukan mau ngajar Kak Fani, sudah belajar dan berlangsungnya itu selama 10 tahun ini gitu. Kalau simpelnya dalam bahasa Jawa itu tahun iki loh aku bakalan 10 tahun di sana nih. Ngajar simple way in Japanese language ya. Gitu. Ini tahun semuanya ini bakal 10 tahun gitu. Semuanya ini sudah lengkap sekali by example juga. Kita ke quiz, sudah ada yang muncul yang sudah bisa menjawab tadi. Kalau misalnya kita lihat di quiz tadi ada 5 ya. Boleh ditampilkan slide? Jadi buat adik-adik dan juga teman-teman pemirsa JTV nih yang sudah mencoba menjawab, semoga saja ini bisa menjadi salah satu cara untuk praktis lebih lagi bagaimana pengaplikasian 16 tenses tadi. Dan tentunya ini segmen terakhir Ustazah Yuni kebersamaan kita tidak terasa selama 1 jam ya. Betul sekali. Tentunya dari apa yang sudah kita sampaikan mulai dari awal sampai akhir tadi ada yang ingin disampaikan juga terutama untuk murid-murid Ustazah nih. Silakan. Sebelum kita bahas ini Kak Fani ya, sepertinya waktu sudah tidak memungkinkan ya apa yang ingin disampaikan. Ya udah karena sudah berakhir waktunya. I would like to suggest that every students in Indonesia keep their enthusiasm ya, keep spirit to study any lesson ya, semua pelajaran especially English ya Kak Fani ya, because English is an international language ya. Ini adalah bahasa internasional that you will need it in the next future ya, kan kalian gunakan di masa yang akan datang. And exactly Kak Fani, as we know that many languages, many books are written in English ya. Banyak buku pengetahuan itu ditulis dalam bahasa Inggris dan kita sebagai generasi Indonesia biar lebih maju, biar lebih expert in many language, lebih menguasai banyak pengetahuan, we have to learn English gitu. Wow, amazing lesson for today di Sinau Nangoma. Thank you so much for being here. I'm so honored for being presenter to this program, of course. Wow, ini langsung ya aplikasi bahasa Inggrisnya langsung dilakukan nih. Terima kasih banyak tentu saja Ustazah Yuni sudah bisa hadir di sini dan memberikan ilmunya. Tema hari ini adalah 16 tenses. Dan kalau misalnya kamu di rumah nih pingin lebih lengkap lagi belajarnya, bisa langsung belajar dengan Ustazah Yuni. Dan untuk para orang tua juga yang ingin mempercayakan lembaga pendidikan di Darul Fikri, bisa langsung Anda datangi dan juga telepon, nomornya sudah tertera di layar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama 1 jam ini, dan Sinau Nang Omah akan kembali lagi besok. Untuk itu jangan kelewatan setiap jam 10:30 pagi sampai dengan 11:30 siang, dan dengan tema-tema yang berbeda dan mata pelajaran yang berbeda. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah Yuni atas kebersamaannya. Sama-sama Kak Fani. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, dan saya Fani Patricia juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.